Bismillahirrahmanirrahim. Babu mansubatil asma'i al-mansubatu khamsata asyara wahiyah al-maf'ulu bihi wal masdaru wa dzarfuz zamani wa dzarful makani wal halu wat tamyizu wal mustasna wasmul wal munada wal min ajli wal maf'ulu ma'ahu wa khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha wat tabi'u lil mansubi wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal atfu wat tawkidu wal badal maf'uli bihi wa huwal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu nahu qaulika darabtu zaidan wa raqibtul farasa wa huwa zahirun wa mudmarun fazahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmaru kismani muttasilun wa munfasilun fal muttasilu ithna asyara wa hiya darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna wal munfasilu ithna asyara wa hiya iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Babul masdari al masdaru huwal ismul mansubul ladzi yajibu salisan fi tasrifil fi'li nahu daraba yadribu darban wa huwa qismani lafziyun wa ma'nawiyun fa in wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi fa huwa lafziyun nahu qataltuhu qaslan wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawiyun nahu jalastu qu'udan wuqufan wa ma asbaha dzalika. Babul dzarfiz zamani wa dzarful makani. Dzarfuz zamani huwa ismuz zamani al mansubu bi taqdiri fi nahu walailata wa godwatan wa buqratan wa saharan wa godan wa atamatan wa sabahan wa masaan abadan wa amadan wa hinan wa ma asbaha dzalika wa dzarful makani huwa ismul makani subu bi taqdiri fi amama wa khalafa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma wa hida'a wa tilqa qa'a wa tamma wa hunna wa ma asbaha dzalika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Sekarang tadi doa udah ya, udah baca ratib, baca waqiah, baca tabarok. Sekarang langsung ngaji. Sekarang waqala itu ya, benar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Man barang siapa ro'a yang melihat, siapa man minkum di antara kalian semua, dari kalian semua, ro'a melihat mungkaron pada perbuatan mungkar. Jawabnya man fal yughayyir, maka hendaklah merubah siapa man hu pada mungkar biyadihi dengan tangannya man. Fa illam yastati', maka jika tidak mampu, tidak sanggup siapa man, pakai tangannya nggak sanggup, maka fabilisanihi, maka dengan lisannya man, mulut paling nggak ngomong. Tuh. Fa illam yastati', maka jika tidak mampu siapa man, fabiqalbihi, maka dengan hatinya man. Wadzalika, dan bermula itu melarang dengan hati, ingkar dengan hati, adhaful imani, itu adhaf segot isim tafdhil daripada dhaif, dari kata-kata dha'fun. Adhaful imani itu paling lemahnya iman. Maksudnya siapapun di antara kita melihat kemungkaran, maka hendak ia merubah, menghilangkan kemungkaran tadi dengan tangannya. Tuh, ada orang berbuat maksiat, kita lihat bisa kelepak-kelepak, mengerti maksudnya? Jewer-jewer, itu maksudnya pakai tangan. Kok nggak mampu pakai tangan? Dibilangin mulut, itu jelas. Mulut masih nggak berani, minimal hati kita ingkar. Lihat bocah bandel, jewer, lo lebih baik jewer ya. Kalau kiai-kiai dulu mah ngaji dulu, orang saya kok biasa digebuk sama guru saya, kan itu. Ya kalau sekarang kan masuk kekerasan dalam hal begitu dah, ujung-ujungannya guru nasihatin salah, nggak dinasihatin. Apa anak-anak sekarang begitu, pada rajin-rajin ya, pada taat-taat dalam tanda kutip. Lah kan begitu. Maka kalau kita versi di sini, ya sebenarnya ya memang harus ada ketegasan, loh. Karena nggak mungkin gitu. Maka undang-undang sebenarnya. Ya samalah kalian semua ini. Nggak boleh keluar, ya nggak boleh. Tanpa adanya ketegasan sikap seperti itu, maka nggak akan pernah jadi. Kan sebenarnya seperti itu kan. Nah, dibangun satu kesadaran. Maka garis besar secara umum, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, tegur dengan tangannya. Nah, kalau dalam syarah di sini, fal yughayyirhu ay yuzilhu. Tuh. Ini konteksnya amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat kemungkaran ya harus ditegur. Jangan dibiarkan. Nanti ada penjelasan pada hadis berikutnya. Maka artinya beragama itu nggak boleh egois. Kita mau selamat, yang lain juga harus diajak selamat. Lah caranya bagaimana? Kalau kita ngelihat orang itu, kan kemaksiatan itu umpamanya didohirkan, ya umpamanya diibaratkan seseorang itu mau kejebur ke got atau ke jurang, kan orang tadi harus ditolong, diselamatkan jangan sampai terjebur ke dalam jurang, kan begitu. Nah, maksiat ini diibaratkan seperti jurang. Nah, kita ingatkan jangan masuk jurang, nanti membahayakan diri sendiri. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian daripada ekosistem.
Jadi bumi ini bisa selamat, itu harus ditegakkan. Lah kan udah jelas yang dari Allah ketika menciptakan Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu kan malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Kan begitu. Artinya bentuk kemaksiatan, bentuk kemungkaran yang dilakukan oleh umat manusia itu sudah diprediksi, sudah diperkirakan oleh malaikat. Nah, maka disinilah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ulama ada yang mengartikan biyadihi, tangan itu diartikan kekuasaan. Maka umat Islam harus ada yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi kekuasaan. Nah, itulah akhirnya nanti politik itu penting. Itu jelas maksudnya. Kelihatannya umpamanya kalian, ya nanti kalian jangan hanya ngaji aja. Setelah lulus ya harus ada yang bermental menjadi anggota dewan yang benar, tapi harus ada yang ingin jadi camat, harus ada yang ingin jadi bupati, gubernur, bahkan presiden itu sendiri. Nah, dari situ kan kebijakan. Nah, biyadihi bisa diartikan kalau konteks sekarang adalah kekuasaan. Nah, coba umpamanya yang kaitannya penegak hukum dari kepolisian. Nah, kepolisian memang mau menjalankan, mengamalkan nilai-nilai agama dan diawasi. Kan gitu. Maka yang terjadi kemungkaran-kemungkaran itu bisa diminimalisir. Nah, termasuk ya banyak sekali lah bentuk perjuangan daripada menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ngaji yang benar. Jelas itu. Maksudnya biyadihi. Tangan gak sanggup, maka fabilisanihi, mulut. Ya memang harus cerewet, harus serius. Apalagi kalau jiwanya anak-anak, pasti maunya main. Lah diarahkan belajar yang benar. Maka yang gede-gede berkali-kali saya kasih tahu, jangan di atas mulu, di bawah. Ngawasin yang kecil-kecil. Ini yang gede di atas mulu peduli, ngerti kel-bukel. Lah iya, lu ada di sini, ya awasin yang gede, yang ngawasin yang kecil. Jangan malah yang gede nyontohin yang enggak. Makanya tragedi Aldi, tragedi IPI jadikan pelajaran berharga. Dan itu baru pertama kali ada di Al-Aziz. Dan tidak akan boleh terulang kembali. Itu kaitannya man ra'a minkum mungkaron biyadihi. Keduanya bilisan. Nah, lu anak Kang Tamar wis mulai turu. Lah bangunin Lapi. Tidur. Kalau kita ingkarnya hanya dengan hati, nah itu boleh juga. Itu namanya keimanan yang paling lemah. Wadzalika adaful iman. Wa qala alaihi salatu wassalam, ayuhan nas, ini luar biasa ini. Hai manusia, kata Nabi, muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajabu lakum. Di sini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Muru. Nah, itu fi'il amar. Kalau mufrad mur. Mur ini asalnya umur. Udah cuma dalam ilmu sorof lah menjadi mur. Karena jamak muru. Ada alifnya. Nah, kalau nggak ngerti nahwu sorof kan ribet.
Maka kenapa ketat harus belajar ngerti ilmu nahwu sorof? Alasannya muru, asalnya ya ini muru asalnya. Alif wawunya dibuang, udah simpelnya gitu aja dah. Alasannya cari sendiri dalam bab lal. Kan gitu. Ngikuti wazan uf'ul. Muru, perintahkanlah siapa kalian semua bil ma'rufi, dengan perbuatan yang baik. Ayo sholat, ayo ngaji. Sebelum ngaji ada istiqdad, sebelum sholat ada istiqdad. Apa itu istiqdad? Dengerin, mempersiapkan diri. Dari sebelum azan itu namanya istiqdad. Siap-siap maknanya. Apa siap-siap? Wudu dulu, pakai sarung, udah pakai pakaian sholat rapi aja, duduk yang rapi. Itu namanya nah, itu namanya nyuruh, seperti itu namanya amar ma'ruf, memerintahkan yang jangan udah azan baru culuk-culuk, baru pada mandi dan lain sebagainya, ya salah. Nih Pak Salwa dengerin, semuanya perempuan itu. Kita kalau memang nawaitu kita itu sholat istiqdad, ini namanya amar ma'ruf, memerintahkan yang baik. Jadi mental kalian itu mental orang sipil. Coba kalau santri ketegasan, ketaatan, disiplin itu ngikutin tentara. Dan ini berlaku untuk setiap hari ya seperti itu. Nah itulah amar ma'ruf. Nah kok ada yang lelet? Wanhau, dan cegahlah siapa kalian semua anil mungkari, dari kemungkaran. Qabla an tad'u, sebelum bahwa berdoa siapa kalian semua, fala yustajabu, maka tidak diijabah, tidak didengar, apalakum bagi kalian semua. Tuh rahasianya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang berdoa Allahumma Allahumma Allahumma, mulutnya berbusa, wiridan, zikiran, zikir berjamaah, tapi amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan, doanya gak mustajab. Jelas itu. Sampai sedalam itu pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tuh, jadi nggak ada kita masyarakat cuek. Dari skala kecil kalian lihat, kayak tadi saya tegur. Siapa yang anak kecil paling kecil itu siapa? Adiknya Aldi itu siapa? Sabil. Sabil. Sabil apa Sebel itu? Buang sampah ke got, tegur. Kan tempat sampah ada, buang sampah pada tempatnya. Enggak usah jauh-jauh lah, perempuan aja lah, kumuh juorok. Wah itu mental orang susah tuh ya seperti itu. Nah kedepannya santri harus tegas, ngerti? Kalau yang nggak bisa diatur ngomong sama saya ngambil tindakan. Dapur itu kalau kalian pakai lapnya dikasih sabun, dilap dulu gitu, baru dibilas lagi pakai lap yang bersih. Enak, makanan jatuh juga kita nggak jijik mungut. Ini skala kecil, skala sepele. Jadi amar ma'ruf. Wes, bikin kopi Kang Tamar. Pak D. Loh iya kan? Skala kecil, skala sepele. Orang mengabaikan amar ma'ruf, itu doanya bisa nggak dikabul, nggak dijabah oleh Allah. Lu ngerti maksudnya? Wa qabla an tastaghfiru, dan sebelum bahwa memohon ampun siapa kalian semua, beristighfar kalau bahasa sehari-hari, fala yughfaru lakum, maka tidak diampuni apalakum bagi kalian semua. Orang beristighfar astagfirullahaladzim ya Pak, teori mulutnya istighfar, tapi amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan, maka istighfarnya tidak didengar oleh Allah. Jelas itu? Jelas itu? Saya nggak usah istighfar, saya nggak usah ikut wiridan yang macam-macam kayak orang-orang. Saya cukup ibadah saya lain dengan yang lain. Ngajar kalian itu udah wiridan. Kok Pak Ustadz nggak pernah wiridan, nggak pernah zikir gini? Wiridan saya ngajar itulah. Ngaji itu adalah bagian daripada zikiran. Iqbal, maunya wah mondok di Banyuwangi wiridan mulu enggak? Lu pengecut. Umpamanya ngelihat kemungkaran enggak berani. Ya enggak?
Wah, sakti dibacok ngebul umpamanya. Orang yang ngerokok dibacok. Namanya ngebul apa bukan? Ngebul, Pak, yang ngebul mulutnya. Umpamanya itu sekalipun kurang greget apabila mengabaikan pentingnya amar ma'ruf nahi. Loh, jangan disepelekan loh. Serius. Itu amar ma'ruf nahi munkar itu mempunyai peran besar. Kaitannya mengkoyak hijab-hijab doa yang ada. Bahkan istighfar sekalipun gak didengar oleh Allah apabila tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi saya mau ngasih kopi. Udah nih Kak, nih. Adik kesini, Didi. Kamu jangan ngantuk, nih saya kasih kopi. Minum semua. Tuh. Ini juga amar ma'ruf nahi mungkar. Ngaji ngantuk. Coba. Tuh. Mana Kang Tamar wis ngantuk ae. Habisin semua. Ya enggak? Nih. Awas berat. Hati-hati. Ngantuk ngasih denglak ya enggak? Kasih kopi. Apa lihat? Lah iya kan? Tuh, nyambung ya nih. Jelas ya? Kenapa saya tegas sama kalian? Nah. Sekalian ngopi aja udah, yang benar minum air tumbah. Karena itu adalah bagian daripada ya ini tadi pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar. Tuh, innal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari la yadfa'u rizqan wa la yuqarribu ajalan. Innal amra bil ma'rufi, sesungguhnya amar ma'ruf, memerintahkan bil ma'rufi dengan perkara yang baik. Wan nahya, dan sesungguhnya melarang anil mungkari, dari kemungkaran. La yadfa'u, itu tidak menolak apa amar ma'ruf nahi mungkar, rizkon, pada rezeki. Udah amar ma'ruf aja, rezeki yang ngasih Allah. Ntar kalau saya ngelarang dia Pak, ntar donatur kabur gimana? Wah, itu namanya nggak ada urusan. Donatur umpamanya ahli maksiat, wajib diingatkan. Loh, iya kan? Itu maksudnya. Wala yuqarribu ajalan, dan tidak mendekatkan apa amar ma'ruf dan nahi mungkar ajalan, pada ajal. Wah, saya nggak berani Pak, ntar saya amar ma'ruf ditembak mati Pak saya. Enggak. Siapa bilang? Loh, kan begitu. Wa innal ahbaro, pakai hak. Dan sesungguhnya para rahib, bukan rahib ya, apa namanya, pemuka agama Yahudi itu apa namanya? Rahib. Nasrani kalau rahib. Para apa itu? Ya pokoknya pemuka agama dari minal Yahudi, dari orang Yahud. Jadi akhbar itu kalau rahib itu dari Nasrani, pastor, pendeta itu rahib. Ya, waruhbana, dan para rahib minan nasoro, dari umat Nasrani. Jadi akhbar itu pakai hak ya. Kalau pakai kho, akhbar, khobar atau pembawa berita atau berita. Lamma taroku, itu khobarnya inna, itu ketika meninggalkan siapa? Al-ahbar, pemuka agama Yahudi, dan ruhban, pemuka agama Nasrani. Al-amro, pada memerintahkan, bil ma'rufi, dengan yang ma'ruf, wan nahya, dan pada melarang, anil mungkari, dari kemungkaran. Jawabnya lamma la'ana, maka melaknat. Ngerti laknat kan? Dijauhkan dari rahmat Allah, itu laknat. La'ana, maka melaknat, hum, pada al-ahbar warruhban, siap hum, pada mereka, siapa? Allah ala lisani anbiyaihim, atas lisan para nabinya mereka, al-yahud wan nasoro. Thumma ummu, awas, thumma ummu, itu isim ghairu munsharif. Isim apa namanya, fi'il mabni majhul. Thumma ummu,
kemudian diratakan. Asalnya umima. Tuh. Nih. Ummu. Jamak kan? Oh. Ngerti? Asalnya umimu. Tuh begitu. Biar kalian tahu. Tuh. Paham nih? Summa ummu. Kemudian diratakan siapa al-Yahud wan Nasoro bil balai, dengan bencana. Udah segitu dulu. Perhatikan. Ketahuilah ketika pemuka-pemuka agama Nasrani dan Yahudi dan Nasrani, pemuka agama Yahudi, Rabi ya, Robi itu ya. Nah, itu bahasa Arabnya akhbar. Pemuka agama Nasrani namanya rohib, itu ruhban, oh ya. Ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi kalau udah kena kebaikan sama orang, umpamanya ada orang ahli maksiat, ya umpamanya gitulah, datang ke saya diajak ngobrol, diajak makan, diajak ngerokok, ya, diajak kongko. Mereka berbuat kemaksiatan, otomatis saya segen mau melarang. Nah, ketika ini nanti nggak tahu di sini ada apa enggak, mungkin ada di belakang kali. Nah, cuman saya pernah membaca keterangan sebab-sebab dihancurkannya Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, itu diantara adalah itu. Mereka tadinya nggak takut para pemuka agama ini melarang, tapi begitu didekati, dikasih hadiah, dikasih fasilitas, akhirnya ibaratnya macan ompong. Ya masih macan tapi ompong, nggak menakutkan. Nah disitulah bencana itu akan terjadi. Maka di situ yang terakhir tadi summa ummu bil balai, akhirnya bencana itu merata. Waqala, maka tetap apapun bentuk kemungkaran, apapun bentuk kemaksiatan, apapun bentuk perbuatan amal yang batil, itu wajib kita semua itu mencegah. Ada pelacuran, mabuk-mabukan, ya, perzinahan dan lain sebagainya kita biarkan. Maka sama dengan kita membiarkan kehancuran di muka bumi. Ya itulah yufsiduna fil ardi wa yasfikuna dima. Orang itu kan gara-gara saling membuli aja itu bisa bunuh-bunuhan. Ngerti kan? Itu antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ini pertarungan lebih besar antara satu suku dengan suku yang lain. Loh, iya kan? Lah buktinya Rusia sama Ukraina aja lah, Covid aja kalah akhirnya. Loh iya apa enggak? Loh kan sekarang Covid hilang kan? Kalah diserang sama berita Ukraina sama Rusia. Maka penting amar ma'ruf itu. Oke lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalam afdhalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin jairin. Afdhalul jihadi, bermula paling utamanya jihad. Nih orang yang suka menggembarkan jihad melulu, ya enggak? Para teroris, ya biar ngaji ini juga. Kalimatu haqqin itu kalimat atau menyampaikan kebenaran, inda sultanin, di sisi sultan, raja, presiden, gubernur atau siapapun, jairin, yang lalim. Jair itu ya sama dengan zolimin. Nah gitu loh. Kalau versi di sini menyampaikan kebenaran. Nah, kan kalau dalam secara politik keindonesiaan ada presiden, itu namanya eksekutif. Nah, ini ada Pak Sopan nih. Ada juga anggota DPR. Ini legislatif.
Ada sejenis KPK, kepolisian, jaksa, kumham itulah. Itu berarti yudikatif. Nah, DPR kalau lingkup kabupaten atau kota atau provinsi, gubernur itu apa namanya, eksekutif, kan gitu. Bupati, wali kota itu eksekutif. Kan ada DPRD. Nah, DPRD-nya yang ada di kabupaten, kota atau provinsi itu namanya yudikatif. Kan gitu, legislatif. Nah, Kapolres atau Kapolda, Kapolres, kalau wilayah kecamatan ya Kapolsek segala macam itu namanya yudikatif. Ini mempunyai peran besar. Nah, kadang-kadang para ustadz, para kiai cuman menyampaikannya pun jangan dengan caci maki. Loh, ini kan masalah kadang-kadang. Nah, kritik yang benar. Umpamanya ada kebijakan kepala negara atau kepala, ya pokoknya wali kota atau apalah sejenisnya, punya kebijakan yang kurang pas, yang tidak berpihak kepada rakyat. Pokoknya intinya melanggar lah umpamanya. Ya itu harus dikontrol. Nah, itu pun masuk dalam kategori afdhalul jihad. Itu jelas maksudnya. Harus ada yang berani menyampaikan. Cuman sampaikan juga dengan bahasa-bahasa yang baik. Loh, jangan pemerintahan kemudian kita maki-maki, kita ini ya nggak bagus juga namanya. Kan begitu, dengan bahasa yang ya bisa difahami lah, misalnya gitu. Lah kalau hanya dengan bahasa anak jalanan, bahasa makian, kan dulu pernah ada menyampaikan pesan, kemudian kepala negara atau apa dicontohkan, disamakan dengan binatang tertentu dan lain sebagainya. Ya maaf kata, itu tentunya bukan cara-cara yang bagus juga, gitu loh maksudnya. Bisa dipahami kan nih? Ngerti Al? Ngerti nggak? Makanya nyimak, yang meleng. Lu udah melek di? Kasih lagi tadi kopinya mana? Kasih ke Adi. Malah Aska umpetin, biar ngambil di. Ayo ngopi lagi biar melek. Lapi udah, Lapi tuh lihat tuh. Orang saya pengen gitu, Lapi kasihan. Anak yatim dia mah. Tuh jelas ya. Tuh ini penting kaitannya amar ma'ruf nahi mungkar. Wasu'ila dan ditanya siapa Nabi sholawatullahi alaihi an khairin nas. Dan ditanya siapa Rasul sholawatullah bermula rahmat ta'zim Allah alaihi, itu tetap atas baginda Nabi. Ditanya an khairin nasi, tentang paling baiknya manusia. Siapa ya Rasul? Khairun nas, sebaik-baik manusia itu. Faqala, maka menjawab bersabda siapa Nabi, atqahum lirabbi. Bermula sebaik-baik manusia, atqahum itu paling takwanya nas. Atqahum itu khobar, mubtadanya dibuang. Mana tak mubtadanya? Huwa. Berarti kan nih, kan begitu tulisannya. Atqahum lir rabbi. Ini khobar. Nah, mubtadanya mana? Dibuang. Huwa ini kembali kepada khairun nas. Bermula sebaik-baik manusia itu atqahum. Lah kan yang biasa pada diapalin kan khairun nas anfa'uhum linnas, kan itu. Banyak pendefinisian dari khairun nas. Kalau konteks amar ma'ruf nahi mungkar ini atqahum, bermula sebaik-baik manusia itu adalah atqahum, orang yang paling takwa. Awas loh ya, paling takwa. Ini kalau dijabarkan paling takwa secara kepribadian, sholatnya bagaimana?
5 waktu itu berjamaah apa enggak? Loh, jamaahnya bagaimana? Apakah menjumpai takbiratul ihramnya imam atau tidak? Ini perempuan kritik tajam. Loh iya kan? Terus kalau yang namanya dia menjumpai takbiratul ihramnya imam, otomatis dia standby dulu. Makanya istidad itu penting, diperhatikan semuanya. Jadi mulai subuh udah dibangunin, ya bangun. Orang bayar aja kagak, sholat aja udah dibangunin masih susah. Lah kudu ngacak pada. Ngerti maksudnya? Udah buruan. Yang paling hebat ya bangun kesadaran sendiri. Nah itu membangun kesadaran itu yang paling berat. Nah, atqahum lirabbi, orang yang paling takwa. Nah takwa itu apa? Menjalankan perintah. Masih bodoh ya belajar. Masa belajar aja harus dipaksa? Masa belajar aja harus disuruh? Itu kan namanya nggak sadar. Itu jelas itu. Ini kritik tajam. Jadi atqahum lirabbi ini loh, simpel. Kalau dijabarkan, waduh, orang aku takwa kok lingkungannya jorok nggak mau bersihin, itu bukan takwa. Orang firman Allah juga, ya ayyuhal mudatsirkum fa'angzir wa rabbaka fakabir, kan wasiyabaka fatohir. Pakaianmu pun harus dibersihkan, baik pakaian dohir ataupun pakaian batin. Kalau jorok melulu mengaku takwa, nggak ada. Mau takwa dari mana? Nah, ini dengar lu perempuan pada Santi, lu awasin. Nah, yang gede-gede gue harus kesadaran itu maksudnya atqahum. Jadi penjabarannya luas. Ngaji duduk yang rapi. Dengerin apa yang disampaikan. Ini ya kesana kemari emang enak, dikelepak tadi enak. Ya bokok aja saya nggak tega mau ngelepak. Lah orang tulang doang ya. Aduh, kok bokok nggak pernah Aska kok nggak pernah mau ngelepak Aska bagaimana? Lah tulang semua lantar rontok bagaimana? Lah iya kan, masya Allah tuh begitu. Nah, wa ausaluhum lirrahimi. Ausal itu isim tafdhil dari wasil, dan paling nyambungnya nas lirrahimi terhadap kerabatnya. Karena ada silaturahim itu. Jadi punya saudara ya disamperin. Ya kalau saudaranya yang ada waktu ya saudara yang nyamperin. Kan begitu. Nah, nyambung silaturahim. Nah, ini yang sesuai pembahasan wa amaro. Nah, itu wa amaruhum, dan paling itu asalnya a'muruhum, dan paling memerintahkannya nas bil ma'rufi, dengan perkara yang ma'ruf. Siapa yang paling rajin memerintahkan kebaikan? Lo begitu aja masih disalahin. Pak Ustadz gua lah, masa telat jamaah aja diomelin. Ya diomelin. Kalau waktu saya masih nyantren didenda. Gak percaya lo. Tahu di tempat inti ada kasub? Enggak. Di pesantren saya Kiai Haji Abdullah Rifai, itu ada penulisnya. Siapa yang datang terlambat, ini dengerin perempuan, itu didenda. Serius. Loh, itu pentingnya satu kedisiplinan. Kalau santri disiplinnya bisa kayak tentara, itu baru keren. Ngerti kan? Lah ini santri identik dengan malas, kumuh, desa. Itu harus kita iniin. Maka saya paling perhatian sama kalian tempat wudhu, kamar mandi, dan dapur. Lah identiknya santri itu kan jorok begitu. Al Aziz nggak ada seperti itu. Tuh.
Harus selalu bersih. Dan bersih adalah gambaran an-nadhafatu minal iman, dan kaitannya atqahum tadi. Tuh begitu. Wa anhahum, dan paling melarangnya umat manusia anil mungkari, dari kemungkaran. Nah, Rasul ditanya tentang siapa sebaik-baik manusia. Rasul menjawab, pertama, paling takwa kepada Tuhannya. Kedua, orang yang paling menyambung silaturahmi. Ketiga, orang yang paling menegakkan amar ma'ruf. Wa anhahum anil mungkar, orang yang paling mencegah dari kemungkaran. Jelas? Nah, kalau ada santri pada cuek, bebek dan lain sebagainya, ya itu berarti nggak masuk dalam kategori khairun nas. Ngerti maksudnya? Iqbal aja subuh aja nggak jamaah lu. Apa lu? Yo, rambut doang panjang, otaknya pendek. Kalau saya bilang kan begitu. Lu enggak? Ntar gue nyanyiin dondong. Kan udah lu apa lagu lu? Dari dulu dondong, cabai rawit, rambut gondrong, kagak boleh duit. Lah kan itu lagu gua dari dulu begitu. Lu yang anak-anak baru enggak tahu. No Iqbal udah apa lagu itu? Lah iya kan? Dulu ngatain siapa itu kita? Oh nyandarin, iya, nyindir yang orang. Dia keluar dari Al-Aziz, rambutnya gondrong. Kagak blok duit lah, dondong cabe rawit tuh begitu. Jelas kan ya? Tuh, maka harus tegas. Nah, yang lebih ngeri yang berikutnya, wabalago, itu hadisnya panjang. Wabalago, dan sampai berita pada kami, pada kita apa? Annallaha ta'ala, apa sesungguhnya Allah Ta'ala azabah, itu menyiksa siapa Allah, qaryatan, pada satu nagari, pada satu desa, fiha, itu di dalam qaryah, sama niyata asyara, bermula 18, apanya? Alfan, ribunya. Allah menyiksa satu penduduk desa. Penduduk desa tadi terdapat penduduk 18.000. A'maluhum ka'amalil anbiya. A'maluhum, bermula amalan-amalannya 18.000 orang. Ka'amalil anbiya'i, itu seperti amal-amalnya para nabi. Namun ada satu kesalahan fatal. Ghairu annahum kanu la yaghdubuna lillah. Ghairu annahum, selain sesungguhnya 18.000 orang tadi, kanu itu ada siapa 18.000, ada itu la yaghdubuna, tidak pernah marah siapa mereka, lillahi, karena Allah. Ini kalau dalam kitab saya ada footnote, itu dalam kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali. Dengerin aja ya. Dzakara Al-Ghazali fil Ihya wa qalat Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udziba. Jadi kalau redaksinya udziba ahlu qaryatin fiha thamaniyata asara alfan amaluhum amalul anbiya. Ada sekelompok desa, jumlahnya 18.000, amalannya seperti amalan para nabi. Sholatnya tepat pada waktunya, berjamaah, wudunya rapi, dan lain sebagainya. Qalu ya Rasulullah kaif, ya Rasul bagaimana itu bisa terjadi? Maka Rasul menjawab, lam yakunu yaghdabuna lillah, mereka tidak pernah marah karena Allah. Ada kemaksiatan dibiarkan. Ngerti maksudnya? Anak pada main HP, pada main game, dengerin Alia, dibiarin aja. Lu dengerin anaknya Rosid, lu si Mila, wah main game, wah sholat Allah Akbar, bodoh amat. Hayya ala sholat, bodoh amat. Kan banyak yang begitu. Termasuk Eger. Lu ya apa enggak Ger? Lu mah stres kan di luar puyeng, wah saya mau tobat.
Tobat sambel lu. Sekarang ngaji besok hilang lagi. Bah, sembarangan lu. Kalau itu yang terjadi, maaf kata. Saya baru kemarin di WA sama orang, nggak usah saya sebutin namanya. Dulu anaknya ngaji di sini waktu masih anak-anak. Akhirnya keluar, nggak ngaji. Sekarang anaknya nggak sekolah. Pusing WA saya gini. Udah dewasa disuruh ngatur susah. Maka kenapa saya tegas sama kalian yang kecil-kecil, mumpung masih kecil, dibelokin kemana aja. Nih kalau cabang masih muda, dibikin bulat aja, muter-muter bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Lu tadi ngomong gedek-gedek, ya bisa lah. Lah coba kalau cabang udah tua lu tekuk, patah bisa. Maka yang tua-tua itu ngajarnya pelan-pelan. Diajak pelan-pelan masih nggak mau, udah jorokin aja sekalian. Kelamaan. Loh iya apa enggak? Nah iya. Nah kalian ini masih kecil-kecil. Aal, Boko, Aska, Adik, ya semua masih bisa dinasehatin. Kalau bocah sudah keranjingan main HP, apalagi udah kena rokok, lah disuruh belajar, suruh kagak bakalnya. Itu jelas itu. Pak Ustadz gua anak amat sama Boko sama Aal, mumpung masih kecil. Nah, kamu gak naik kelas berdua, saya gak nyesel, ya gak? Kalau lu naik kelas, guru lu berarti dalam tanda kutip. Ya, mau kita tawa, makanya harus rajin. Tuh, begitu. Nah, itu akhirnya 18.000 penduduk rajin sholat, rajin ibadah, cuman tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, dibinasakan oleh Allah. Sembarangan. Maka para orang tua, mumpung anaknya masih belum rusak gara-gara HP, lebih baik HP-nya yang dirusak daripada mental anaknya rusak. Jelas gak? Maka di sini nggak ada yang pakai HP lagi. Salwa kalau nggak bisa diatur, gua rendem HP-nya. Ngerti? Diawasin Santi. Oh, siapapun lu masih main HP mulu, lu laporin sama gua kalau Salwa masih main HP malam-malam. Ngerti? Maka kumpulin sama Santi. Nggak ada pesantren yang ada HP-nya. Latansa nggak boleh, Gontor nggak boleh. No, pesantrennya Yusuf, orangnya udah dewasa semua. Boleh nggak Yusuf pakai HP? Nggak boleh. Maka ntar kumpulin HP-nya. Ngerti? Jangan ada alasan kerja tugas, termasuk lu plah-plah. Ngerti? Dikasih gratis, masih pada banyak tingkah. Wah, kalian kan nggak sadar rusaknya apa namanya medsos. Ngerti maksudnya? Dan kita dirusak tanpa sadar. Wah, berarti nggak maju dong. Nggak maju bagaimana? Orang maju depannya jurang, nyungsep lah. Tuh jelas maksudnya kan? Nah, udah nggak usah HP-HPan, nggak usah belagu, sok gaul, sok wah iya main game. Katanya ini, lah udah. Itu sejatinya musuh kita yang nyata. Loh gitu loh. Oke ya. Hari ini mau zikir manakib. Mau ikut Kong? Andre boleh ikut. Adi, lu mau ikut tidur di sana. Kalau Adi Al Boko mau ikut gak apa-apa. Nanti tidur tinggal aja pulang. Ya nggak? Udah. Ngerti kok? Apa? Mau lu ngantuan, kalau giliran pulang tidur. Ya malu-maluin aja. Mau ikut bener, jangan ngantuk tapi. Al gak usah ikut. Apaan lu melotot ngikut ya gak? Lu itu matanya aja udah ngantuk. Lu minta duit tadi katanya, duit sayur. Yaudah nih. Siapa perempuan mau? Umi mana Umi ini? Berarti gak minta ongkos ya? Udah duit gue lagi habis. Udah perempuan sini cepetan. Lagi miskin. Udah anak cowok 200. Duit bukan? Oh lihat Seno.
Oh. Udah perempuan mau orang dikit, cepet-cepet aja. Tuh. Nih. Iya nggak ditambahin, lagi habis duit. Ini Umi nggak minta ongkos. Udah lu kemari wakilin. Adik lu itu belagu banget. Biasanya kan minta ongkos tiap Senin, enggak ngaji, kerja tugas. Nih, pego, duit apa daun? Gope. Berapa menitnya enggak? Ya udah. Ya ikut dikir manakib. Udah yang gede-gede. Al nggak usah melotot, lu ngantuan. Emang lu maksa mau ikut? Jangan di rumah. Nah udah tidur makan susah dibangunin lo. Nah yang Boko bener mau ikut, nggak apa-apa kalau emang. Tapi jangan ngantuk. Konsisten. Ntar subuh bangun. Nah gitu. Besok kalau perlu pada puasa. Lu puasa besok? Enggak. Yang puasa pasti buka puasa. Ya enggak? Puasa kasih duit pak. Duit mulu otak lu. Ya enggak? Puyeng gua. Ini yang daftar ulang siapa nih? Kang Asep. Udah semua. Nah yang gak punya sepatu siapa? Yang yatim dulu. Ntar aku kasih. Nggak ada sepatu gue jahitin aja pakai kain, ngapain? Ya nggak ribet-ribet amat. Siapa yang nggak punya sepatu? Sepatu sekolah, perempuan punya. Udah pakai sendal jepit aja kalau nggak punya lah. Ya nggak? Lah iya, dalam arti masuk sekolah kapan? Tanggal 18. Ya udah ntar. Ya pokoknya persyaratan kayaknya sekolah selesaikan dulu. Kayaknya daftar ulang yang belum ya. Terus kalau dikasih kartu bayaran, langsung setor ke saya semuanya. Ngerti? Soalnya urusan ini banyak ntar bertumpuk-tumpuk. Saya mau fokus ngurusin wakaf gitu. Oke ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.